أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, bagi saya ada Prof. Azali ini membahagiakan. Sehat, seger Prof. Luar biasa, mudah-mudahan jadi semangat bagi kami. Beliau begitu semangat menjalankan dan gembira ya menjalankan perjalanan bersama Ibu, dan sering sekali Pak Sam saya melihat di Instagramnya beliau ini jalan di mana wah terus dikabitakeun. Luar biasa. Dan di sini juga ada seorang yang bernama Gempita Nuzuliyah. Aduh, ini pas nuzulul Quran pisan gitu kan. Gempita, ada kegembiraan yang luar biasa. Itu nama yang saya yakin pas lahirnya pas nuzulul Quran itu. Gempita Nuzuliyah. Nah, hadirin, saya ingin sedikit bukan memperbaiki, bukan mengkoreksi, tetapi memberikan sudut pandang tentang bagaimana kita merasakan hadirnya Lailatul Qadar. Iktikaf di masjid itu bagi yang sempat, dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan sempat sekali saja dalam seumur hidup, artinya 10 hari saja. Dan itu untuk laki-laki. Untuk wanita, kata Umar bin Khattab, kalau dia minta jangan dilarang, kalau dia tidak mau jangan disuruh. Ya. Artinya biarkan saja. Saya lebih menyarankan kalau buat wanita, lebih kepada siapkan kebutuhan iktikaf bapak-bapak di masjid. Tajilnya, sahurnya, makannya, bahkan keperluan lainnya oleh kaum ibu. Kenapa demikian? Aisyah pernah nengok Rasulullah di masjid pada saat iktikaf, memberikan hidangan. Kemudian Rasulullah mengantar Aisyah pulang sampai gerbang masjid. Sampai gerbang masjid saja, selebihnya Aisyah pulang. Rasulullah tidak keluar masjid selama 10 hari. Kecuali mungkin ke Jamban ya. Seperti itu. Nah, jadi bagi kita yang sempat mungkin Arif Taufik Hidayat, nah ini harus, kalau sempat harus dilakukan. Nah, itikaf ini hanya itikaf saja. Apakah dari itikaf kita mendapatkan Lailatul Qadar? Wallahu alam, tetapi saya melihat bahwa itikaf adalah bagaimana kita membangun kerinduan kepada Allah. Di rumah Allah, itu. Di rumah Allah. Nah, bahagia sekali kalau kita memiliki kemampuan, kemudian kita juga turut membangunkan rumah Allah. Kebayangnya, membangunkan rumah orang yang kita sayang aja, rumah anak-anak itu kita bahagia. Membangunkan rumah orang tua kita bahagia. Bagaimana bahagianya kita membangunkan rumah untuk Allah, masjid ini. Kalau kita berkemampuan, jangan ngajak yang lain, sendiri aja. Ini gambar latar belakang saya ini adalah musola asrama putri di madrasah kami, yang biasa digunakan oleh putri melakukan sholat dan belajar tentunya. Saya ingin membangunkan rumah Allah karena saya ingin Allah membangunkan rumah untuk saya di surga. Itu Pak Sam. Jadi ada kondisi sekarang ini sahabat kita semua sedang membangun kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah. Di rumah Allah, di masjid. Apa yang dilakukan pada saat itikaf tidak ada yang khusus ya. Baca apa enggak, doa apa bebas, kemudian melakukan ibadah apa enggak, tidak ada yang khusus. Yang pasti kita duduk di rumah Allah melakukan kebaikan ya. Kalau sekarang mungkin ya Pak Adri, kita punya handphone, setiap pagi atau beres sahur di masjid transfer ke saudara, ke ibu, ke bapak, ke adik, ke kakak, ke siapa saja kita transferring. Sedekah kita itu kebaikan. Jadi tidak usah harus pergi ke ATM atau ke bank.
Nah, ini kondisi yang memang akan dan mudah-mudahan dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di masjid diterima oleh Allah. Ngobrol kita, ngobrol yang benar, istirahat kita, istirahat di waktu yang tepat. Kemudian kita tidak ngacak-ngacak masjid, masjid kita rapihkan, gitu kan, kita bersihkan. Ibu-ibu membersihkan luar masjidnya karena ibu-ibu tidak itikaf seperti itu. Nah, apakah dari itikaf kita akan mendapatkan Lailatul Qadar? Wallahu alam. Tetapi yang jelas, nih ada pemahaman. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh telah aku turunkan dia, Quran, pada malam yang menjadi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam yang di dalamnya ada takdir yang merubah nilai manusia. Takdir yang merubah nilai manusia, seperti itu. Nah, siapakah yang berubah? Yang berubah oleh takdir itu adalah kita, Rasulullah, para sahabat Rasul yang beriman kepada Al-Quran. Gara-gara Al-Quran, ya, Ibu Susi berubah, bersodakoh dengan 1.000 rupiah lillahi ta'ala, itu memberikan nilai jauh lebih baik dari orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Sekali lagi, siapa contoh saja lah ya, Bunda Teresia itu, dermawan sekali. Sangat dermawan dari sejak remaja. Dari sejak remaja. Sangat dermawan. Tapi apakah Ibu Bunda Teresia ini mendapatkan pahala dari kedermawanannya? Tidak. Karena Bunda Teresia tidak menggunakan Al-Quran dalam melakukannya. Nah, eta Kang Dedang. Jadi kalau kita menggunakan Al-Quran, maka nilai kita berbeda dengan mereka yang berbuat tidak menggunakan Al-Quran. Model, sepanjang berumah tangga, kita menggunakan logika untuk berjalan di perjalanan rumah tangga kita. Bapak memberikan nafkah ke ibu, tidak lillahi ta'ala, tidak lillahi ta'ala. Berikan saja kepada ibu. Itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau ya Allah, ini karena Allah saya memberi ini, besar atau kecil, karena Allah sudah tidak akan ditanya lagi, dipakai apa, lillahi ta'ala. Itu baru berbeda. Model sekarang saum. Kalau saum kita sekarang kita lakukan karena kita beriman kepada Al-Quran, dalam Quran ada disebut kalimat kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagimu untuk melakukan saum, dan kita mengamalkannya, itu artinya kita berbuat pasti berpahala. Ada juga yang saum tidak berlandaskan Quran. Siapa? Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi ada orang, mumpung puasa, orang diet. Nah itu. Jadi diet, puasanya untuk diet bukan karena Quran. Atau semua orang juga puasa, saya malu kalau enggak. Nah itu, puasanya karena malu. Ini hati-hati. Atau tahajud. Kenapa tahajud Pak Susilo? Pak Susilo Atmojo kenapa tahajud? Misalnya masih kuliah ya. Ini besok mau ujian. Nah, tahajudnya karena ujian, bukan karena Allah. Itu tidak ada pahalanya. Jadi yang ada pahalanya semua karena Allah, merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan semuanya karena iman kita kepada Quran. Bahkan ketika kita bersodakoh pun, itu karena Quran. Ya. Membagikan waris karena Quran. Jangan karena keinginan. Jangan membawa perasaan untuk mengamalkan agama. Kalau membawa perasaan, tahajud ngantuk. Ini tahajud merusak produktivitas kerja karena besok saya harus kerja keras, kan itu ya. Atau besok ada operasi nih, berdiri dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau sekarang saya tahajud, saya bisa ngantuk, bahaya. Padahal bisa saja Allah membantu. Seperti kejadian sederhana. Saya punya keponakan saya mengandung. Kata dokter kandungannya, dan memang fix hasil observasi beliau kepada kandungan keponakan saya, katanya gugurkan saja. Karena kalau dibiarkan bahaya. Ini tidak akan normal, bahkan tidak akan sehat, bahkan akan sangat menyulitkan. Keponakan saya nanya sama saya, gimana Mang? Teruskan saja. Teruskan saja. Kalau memang kata Allah ini harus hidup sampai masa kelahiran, tidak mungkin Allah tidak punya maksud. Jangan kita potong. Saya bilang begitu kan. Tapi kata dokter, ya terserah mau mempercayai dokter
Atau usul ini mah ya, usul terserah saja. Boleh, bagus dua-duanya. Akhirnya keponakan saya ikut kepada saya. Iyalah, kalau kata dokter tidak baik, kata Allah tidak baik pasti mati janinnya itu. Tapi kalau kata Allah baik pasti akan hidup. Kalaupun tidak baik untuk bayinya, paling tidak baik untuk orang tuanya. Ada pelajaran yang sedang Allah ajarkan kepada kita orang tuanya katanya. Akhirnya dia tunggu dan lahir. Anaknya normal, bahkan terakhir anaknya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar. Sekolahnya di sekolahnya Pak Ustadz Adi Hidayat di Darul Alkom Garut. Nah, itu luar biasa menurut saya. Yang tadinya kata dokter tidak akan normal dan sangat berbahaya, memang setelah diterangkan, setelah dilihat, saya pun merasa khawatir. Tapi saya punya akidah yang menyatakan kalau kata Allah buruk, pasti Allah matikan. Tapi kalau kata Allah baik, pasti Allah hidupkan. Dan tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang buruk. Ini lillahi ta'ala, dia tunggu kelahirannya. Nah itu dapat pahala. Nah, jadi inna anzalnahu, sungguh telah aku turunkan kepada Rasulullah Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam yang malam itu menjadi perubah nilai manusia. Tadinya nggak ada apa-apanya, jadi banyak apa-apanya. Sodakoh setiap hari dapat pahala luar biasa. Ada begini tentang pahala ini. Kalau saya punya ini, saya bongkar tafsirnya untuk menjawab sebuah pertanyaan dari seorang ibu janda berusia cukup kaya dan kena kanker. Itu. Saya katakan, Bu, sakit ini memiliki beberapa fungsi. Satu, ampunan. Kalau sudah beres ampunan, sisanya dengan kesabaran dapat pahala. Ini ampunan dulu. Modal kita sekarang sholat, belum dapat pahala. Harus ampunan dulu. Setelah beres dosa-dosa kita baru dapat ampunan. Setelah ampunan tapi masih sakit kita. Oh, mungkin ada harta kita yang harus dibersihkan. Dikeluarkan harta ini. Jadi bukan berarti dokter mendapatkan harta yang tidak bersih ya. Tetap ini untuk pribadinya. Setelah bersih, baru nanti Allah sembuhkan atau Allah ajak pulang. Akhirnya ibu ini rupanya memiliki strategi. Bagaimana caranya supaya bukan Allah yang membersihkan harta saya, tapi saya yang membersihkannya sendiri. Masya Allah. Dia berinisiatif memberikannya sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia bersedekah ke semua keluarganya. Sampai semua, dia hanya punya perusahaan, sampai habis perusahaannya masih jalan. Tabungannya sampai habis. Tanahnya dia jual, rumah kedua ketiganya dia jual, dia bagikan. Mobil kedua ketiganya dia jual, dia bagikan. Saya tanya, kenapa Bu dihabiskan semua? Daripada dihabiskan untuk mengoperasi badan saya, daripada dihabiskan untuk mengopname badan saya lebih suka dihabiskan di jalan ini, mudah-mudahan Allah membantu saya. Nah, setelah dosa diampuni, pahala datang, rupanya ada ini, pembersihan harta. Daripada Allah yang membersihkannya, dia yang membersihkannya sendiri. Nah, baru setelah ini, apa yang terjadi? Kebetulan Allah memilihkan dia untuk sembuh. Luar biasa. Salat kita pun jangan langsung berpikir kita dapat pahala. Oh, mungkin awalnya kita sholat untuk mengampuni dosa. Dosa kita hapus semua. Setelah dosa kita hapus, baru kita dapat pahala. Setelah dapat pahala, mungkin akan membersihkan banyak hal pada diri kita. Lebih baik kita percukupkan sholat kita. Sholat yang standar saja, yang cukup 40 rakaat, kurang lebih 1 hari 1 malam. Yang wajibnya 17. Tapi 40 jangan sampai ditinggal. Untuk apa? Membersihkan apa yang ada dalam diri kita. Sampai sehat. Ya, sampai betul-betul Allah jaga, karena memang sudah kita bayar. Mata kita bayar dengan membaca Quran. Telinga kita bayar dengan mendengar yang benar. Pikiran kita bayar nikmat pikiran dengan memikirkan sesuatu yang pantas untuk kita pikirkan. Apalagi saat itikaf. Kemudian merasakan sesuatu yang Allah suka. Kemudian berbuat dengan perbuatan yang Allah cintai. Itu 40 rakaat paling tidak. Nah, ini membersihkan diri kita, menghapus dosa, menjadi pahala,
kemudian membersihkan diri kita, maka kita akan dinobatkan menjadi seorang yang sukses membesarkan iman. Nah ini, sukses memupuk iman sampai iman kita menguasai kita, dan pada saatnya kita pulang dalam keadaan dikuasai oleh iman. Bagaimana dengan mereka yang sudah dioperasi, baru juga recovery, sudah meninggal? Allah. Itu meninggal dalam keadaan pemulihan. Masya Allah. Allah ridho itu. Kalau seandainya pada saat sakit, pada saat operasi, pada saat pemulihan dia tetap sabar dan dia tidak tinggalkan ibadah. Kalau kita saksikan dia meninggalkan ibadah, kita doakan. Insya Allah dijabah, didoakan oleh anak-anak yang soleh. Dan siapa ukuran anak yang soleh ini, Dokter Sam? Masya Allah, ternyata ukuran anak soleh itu diantaranya, Dok, mereka yang mampu membagikan waris dengan benar. Karena harta waris, Masya Allah, itu harta ujian, harta milik Allah. Saya punya 100.000 dari Allah. Saya gunakan 10.000. Sisanya 90.000 saya meninggal. 90.000 diambil lagi oleh Allah. Kemudian oleh Allah dibagikan kepada ahli waris seperti apa yang Allah inginkan. Bukan seperti yang diamanatkan oleh saya kepada anak saya. Misalnya, kamu nanti kalau bapak meninggal jangan kamu jual ya rumah ini. Rumah ini hasil susah kan itu ya. Itu jangan, biarkan Allah saja yang mengaturnya. Dan ahli waris nanti yang akan membagikannya dengan benar. Seperti itu. Nah jadi kalau waris sudah benar, kita sebagai anak maka akan disebut sebagai waladun solihun. Anak yang soleh. Kalau kita sebagai anak yang sudah membagikan waris dan kita sudah menjadi anak yang soleh, maka insya Allah doa kita untuk kedua orang tua kita diijabah. Nah, Kang Adri, Ramadan adalah ungkapan luapan kekhusyuan setelah kita berlatih 11 bulan beribadah. Dari Syawal sampai Sa'ban kita baca Quran, ibadah, sedekah, berbuat baik dan seterusnya. Di zip masuk ke dalam bulan Ramadan, ini yang sesungguhnya memberikan nilai. Jadi 11 bulan ini untuk 1 bulan. Karena orang selama ini memiliki pemikiran kegiatan 1 bulan Ramadan untuk bekal 11 bulan kan itu ya. Saya coba membalik seperti itu. Kegiatan 11 bulan untuk bekal kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sampai apa? Rasulullah tidak mau keluar dari bulan Ramadan. Karena apa? Di dalamnya Syahrul Quran. Ini bulan Al-Quran. Masya Allah. Sudah berapa lama Ibu Hendrawati, Kang Arif, Bu Yoyo, ya, Pak Zulfikar membaca Quran dan mentamatkannya. Nggak usah tamatlah baca terjemahnya, tapi jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah menghatamkan Quran ya, Prof. Hidayah. Harus kita sesekali dalam seumur hidup menghatamkan Quran, dan apalagi pada saat ini ada gerakan One Day One Juz. Ini gerakan yang dimulai oleh Yusuf Mansur, itu luar biasa, mudah-mudahan jadi jariah untuk beliau. Seperti itu. Nah, kapan turunnya Al-Quran? Rasulullah di Madinah ditanya, di Mekah ditanya sebelum pindah ke Madinah, sebelum hijrah. Sebelum hijrah Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabat di Mekah. Ya Rasulullah, waktu di Gua Hira itu kapan? Turun Quran itu kapan sih sebetulnya? Rasulullah yang buta huruf waktu itu menjawab, ya tanggal-tanggal ganjil lah, ya gitu. Mengira-ngira, tidak mungkin sesuatu yang sangat penting dikira-kira. Dan Rasulullah memang tidak dengan getaran pada saat datang Jibril, Iqra, baca Quran, sambil Jibril memeluk Rasul. Dan Jibril masih makhluk yang asing untuk Rasulullah. Wajar kalau Rasulullah nervous, dan ketika nervous lupa semuanya termasuk tanggalnya. Kata Rasulullah, tanggal-tanggal ganjil. Tepatnya kapan itu, di tanggal berapa, kata sahabat. Ya kurang lebih 10 hari terakhir lah. Kurang lebih 10 hari terakhir. Kenapa Rasulullah menyatakan 10 hari terakhir? Karena bagi Rasulullah 1 bulan itu sangat pendek waktunya. 1 bulan itu sangat pendek karena diisi oleh kerinduan yang dahsyat kepada Allah,
dengan harapan yang luar biasa dari Allah, ampunan dan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi ke rumah yang paling saya cintai, atau saya bertemu dengan kekasih yang saya cintai, itu 2 jam itu asal 5 menit, kan itu ya, seperti itu. Tapi kalau saya pergi ke rumah musuh, itu 5 menit asal 3 jam, kan itu ya. Nah, itu Rasulullah merasakan bagaimana 1 bulan terasa sebentar sekali. Artinya tidak pasti tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari situ Rasulullah pindah ke Mekah, hijrah. Pada saat hijrah Rasulullah di Madinah oleh sahabat Ansor ditanya lagi, ya Rasulullah, Al-Quran itu turunnya kapan? Rasulullah tidak berani menjawab sewenang-wenang. Karena jarak dari kejadian di Gua Hiro dengan Madinah itu jauh. Jadi Rasulullah lebih hati-hati. Kalau di Mekah secara psikologis karena jarak dari Gua Hiro dan para sahabat ini nanya agak dekat. Hanya beberapa tahun yang lalu. Gitu. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Gitu. Sementara di Madinah agak jauh. Rasulullah menunggu. Dan akhirnya Jibril memberikan kabar. Bahwa Quran itu turun. Jadi inna anzalnahu, sungguh telah aku turunkan Quran itu fi lailatul qadar. Kapan itu? Kata Jibril, bertepatan dengan perang Badar. Ini firman Allah. Bertepatan dengan perang Badar. Oh, disepakati oleh semua ulama di seluruh dunia turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Artinya, Prof. Azali, turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, artinya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu datangnya malam itu, 17 Ramadan. Bagaimana dengan tanggal 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Apakah benar di situ ada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu difahami oleh sebagian muslimin, Pak Taufik Rifrizal, difahami oleh sebagian muslimin sebagai malam ajaib yang tiba-tiba mengubah seseorang. Nah, kita sangat suka dengan keajaiban-keajaiban itu. Ya, bahkan keajaiban-keajaiban itu kita tunggu. Ya, kita sering menunggu keajaiban. Padahal Islam adalah agama ikhtiar, agama yang mendorong umatnya untuk berikhtiar sehat dengan cara beribadah benar, makan halalan thayyibah. Manusia Muslim didorong untuk meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku beribadah kepada Allah dan aku meminta kepada Allah. Artinya meminta pertolongan itu setelah ikhtiar. Bahkan Pak Zulfikar diingatkan oleh Al-Quran, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Di dalam sholat minta rezeki, tapi males, Allah marah. Di dalam sholat minta sehat, tapi makan minum tidak halalan thayyiban, Allah marah. Di dalam sholat kita ucapkan kalimat assalamualaikum, tapi kita tidak berkepribadian yang menarik. Katanya kan keselamatan untuk kalian semua. Tapi kepribadian kita tidak menyenangkan, tidak menarik. Allah marah itu. Dan kita tidak tahu kerap untuk kepribadian ini kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemberitahuan dari teman daripada diberitahu oleh Allah. Kalau diberitahu oleh Allah mungkin dalam bentuk sakit, musibah apa saja. Kalau diberitahu teman, kamu tuh orang kesebelin ya sudah kita perbaiki segera daripada dikasih tahu Pak Adri tapi kesebelin. Oh ya, apanya? Ini siap, saya berubah. Udah enteng. Pak Adri, kamu tapi kesebelin. Apanya? Ini. Langsung. Kalau marah, Allah yang akan mengingatkan. Mending diingatkan teman, tidak pakai siksa daripada diingatkan Allah yang belum tentu kita mampu menghadapinya. Seperti itu. Jadi Islam itu agama ikhtiar, agama setelah kita berusaha meminta kepada Allah dengan doa. Jadi Lailatul Qadar ini sepertinya kalau saya gambarkan ini akulturasi budaya dengan agama lain. Ada orang tapa di guha atau di mana ya,
Kalau kita di masjid kan dengan itikaf, orang tapa tiba-tiba mendapatkan apa itu namanya, wangsit atau apalah ya, itu ilham Islami kene. Ilham itu setiap hari. Wangsit lah wangsit. Kalau wangsit dia nama makanan di basonya. Pangsit nama. Baso wangsit. Nah, itu. Jadi budaya itu, pemikiran itu dibawa ke dalam Islam. Sehingga seolah-olah Islam tuh Lailatul Qadar itu seperti wangsit. Sampai digambarkan oleh sebuah hadis yang saya tidak percaya hadis ini sahih. Kenapa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan keluar dari masjid mendapati udara yang sejuk. Di Cianjur, di Lembang, di Bandung mungkin. Nah, di gurun pasir kan keluar tetap hareudang, ya kan? Tidak ada sejuk-sejuknya keluar dari masjid. Nah, sementara Masjidil Haram itu kan hanya Ka'bah. Tidak ada bangunan di sekitarnya kan? Terus dari mana masuknya dan kemana keluarnya? Itu juga terpuguh kan itu. Masjid saya ini di belakang nih. Kumaha keluarna, kumaha masuknya, kan tidak berdinding. Nah, jadi hadis ini rupanya perlu dipertanyakan, apa betul mereka yang beres dari Lailatul Qadar itu mendapatkan suasana seperti itu? Oh, saya dapat jawaban dari para ustadz. Suasana hatinya tentram. Ya, Pak Samsudin pun akan merasakan tentram ketika Pak Samsudin mendapatkan pernyataan dari ulama yang Bapak percayai. Amal soleh Bapak diterima Pak oleh Allah. Bahagia tidak sih? Bahagia pisan. Dan amal soleh ini Pak, insya Allah Bapak mendapatkan ampunan dari Allah. Bahagia tidak? Sangat membahagiakan. Mereka yang mendapatkan Quran merasakan teriknya bumi, dirasakan dengan perasaan sejuknya hati. Itu beratnya semua tantangan dalam kehidupan dirasakan dengan perasaan beriman kepada Quran. Nyaman. Bahkan buruknya perilaku orang adalah ujian yang membuat kita belajar untuk berperilaku baik dari keburukan orang. Nah, Pak Adri, kalau ada orang berbuat buruk, kita jangan ketularan buruk, ikut marah, jangan. Biarin aja. Justru kita harus dapat untung dari buruknya orang. Jangan gara-gara orang lain berbuat buruk, perut kerasa sakit, pinggang pegel, tulang punggung sakit sampai kepala, sampai mata kunang-kunang, ada pararugo pokoknya. Jangan sampai buruknya orang membangun psikosomatis ya, membuat kita jadi sakit. Justru Allah mempertontonkan orang-orang buruk dalam kehidupan kita, keadaan-keadaan tidak nyaman dalam kehidupan kita adalah untuk menyempurnakan kita. Untuk menyempurnakan akhlak kita. Karena akhlak itu dibentuk dari ibadah kita, harus membentuk akhlak. Allahu Akbar, kita merendah. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji. Oke, kita puji Allah dan kita puji ini hamba-hamba Allah. Saya bahagia dengan Fakultas Kedokteran ini, Masjid Asy-Syifa ini, jamaahnya semua orang-orang soleh-solehah. Insya Allah. Kenapa? Dia mencari ilmu, dia mengamalkan ilmu sebagai dokter, kemudian dia juga beriman kepada Allah. Diundang oleh Ustadz Adri atau Kersa, bayangkan. Edun tetah. Bukan Ustadz Adrinya yang hebat ya, Kang Adri. Tapi jamaahnya yang luar biasa itu. Mau gitu loh. Ya, nah ini satu gambar saja, saya bahagia. Oh, ketika saya merasakan kebahagiaan bersama semua sahabat saya di sini, ada Pak Kuncoro Adi, ada Pak Abdul Hadi Hasan, ada dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Masya Allah. Luar biasa ini, saya bahagia. Dan ternyata kalimat Sami Allahu liman hamidah ini secara psikologis akan menyehatkan. Allah mendengar orang yang memuji. Kemudian semua hamba Allah yang menemui dan saya temui, itu saya puji. Dan ketika saya bertemu di Zoom ini, saya puji juga. Saya bahagia bersama orang-orang baik. Saya nyatakan semuanya baik. Ada ini yang tidak baik. Yang tidak baik saya nyatakan dia sebagai guru yang mengajarkan saya baik. Yang tidak baik adalah trainers yang melatih saya untuk jadi hebat. Kan itu tetap baik kan semua? Tenang tuh. Tenang pisan. Saya tenang sekali bersama orang-orang hebat.
Saya naik bus, saya percaya sama supirnya, saya bisa tidur di bis, ya kan? Tapi saya naik bus, kemudian sudah tenang, supir busnya meyakinkan, tiba-tiba si supir bus nanya ke keneknya, kebetulan bisnya Matic, kenaik, hari rem belah mana? Saya langsung turun lagi itu. Saya turun lagi itu pas supir nanya kenaik rem belah mana, saya turun lagi. Kenapa? Itu percaya. Sepanjang saya berjalan dengan perasaan tidak percaya, saya akan sakit. Ya, sakit pinggang, sakit perut, sakit ulu hati, sakit kaki. Nah, ini teteh, urusannya jeung pegel. Aya psikosomatisnya ke kulit atau jadi eksim ya. Psikosomatisnya ke mata atau jadi sakit mata, ada aja. Ada yang ke gigi, giginya nyautan kalau tidak percaya sama orang. Macam-macam. Nah, jadi Masya Allah, kita percaya Ramadan ini memberikan jutaan janji dari Allah. Yang pertama, yang Pak Sam, saya, mungkin ya, Arif, mungkin Pak Zulfikar, sama mungkin ya, Ibu Wim, Pak Argo, Pak Kuncoro, sama. Kita butuh ampunan Allah. Kenapa? Karena kita tahu tidak akan lama lagi kita di sini. Ya kan? Kalau saya tahu bahwa saya tidak lama lagi di sini, sebut saja saya nunggu kereta, kereta tidak lama lagi datang dan segera pergi. Kira-kira apa yang saya lakukan? Cepat dapat tiket, cepat ini, yang kira-kira tidak akan ketinggalan. Yang harus kita dapatkan supaya kita tidak ketinggalan adalah ampunan. Bagaimana cara mendapatkan ampunan? Istighfar terus pada saat sahur nih. Ya, jangan lupa pada saat sahur sambil makan istighfar terus dari hati. Astagfirullah, astagfirullah. Sebelum tidur, subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil azim. Terus kita ucapkan sebelum tidur. Sudah serahkan diri kita sepenuhnya pada Allah. Kalaupun tidak bangun lagi, tidak ada masalah. Gampang aja. Karena kita pun pada akhirnya kapan cepat atau lambat akan pulang. Ya, saya sudah menyiapkan kalau tidur teh sudah ini teh sudah sidakep. Terus ngebalik ke mana? Ke kanan. Ya, ngebalik ke kanan. Ngebalik ke kanan terus mengucapkan la ilaha illallah sampai rep itu. Dengan harapan kalaupun saya tidak bangun lagi, saya akhiri hidup saya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang saya harapkan dari apa namanya Ramadan ini apa? Ampunan. Pertanyaannya sudah dapat ampunan belum? Cirinya sederhana. Berat keneh teu sodakohna. Kalau masih nah itu ya. Kalau masih berat, perbaiki lagi. Bukan bersodakoh memaksakan diri meringankan, tapi meminta ampunan terus. Kalau sudah dapat ampunan dari Allah, bukan hanya sodakoh. Sodakoh itu bukan hanya uang. Masih berat gak berbuat baik. Atau mungkin kalau para dokter ketika sebut saja nih di rumah sakit mata Cicendo, ketika merawat mata pasiennya, sadar nggak sih bahwa mata ini buatan Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah, dan kita bertugas merawatnya. Tentu kita akan melakukan sangat serius dan benar, diusahakan diagnosa kita tepat. Kan gitu ya. Karena apa? Saya merawat milik Allah. Saya punya menantu, saya perlakukan sampai menantu saya pertimbangkan perasaannya. Saya nggak mau berbuat sesuatu yang membuat menantu saya tersinggung, sakit hati, kecewa, nggak mau. Saya hati-hati betul. Kenapa? Bukan karena dia, tapi saya tahu bahwa menantu saya adalah utusan Allah untuk hadir di keluarga besar saya. Saya akan perlakukan sebaik-baiknya. Itu. Jadi, kalau kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan dan kita yakin kita mendapatkan ampunan, kita akan ringan melakukan kebaikan. Seperti itu. Akan ringan. Nah, kalau masih berat, berarti masih ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Belum cukup bersih. Nah, kemudian ampunan. Kemudian, sudah cukupkah kita menimba pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini dengan bukan zakat ya, infak sodakoh kita. Kenapa? Kapan lagi kita berbalas sodakoh kali 10, kali 70, kali 100, kali 700. Itu kan luar biasa. Tidak di dunia. Kalau sudah kali 700, berapa banyak dosa yang akan diampuni oleh Allah. Dan kalau sudah semua diampuni, berapa besar kita mendapatkan pahala dari Allah. Tentu
kita tidak akan minta dulu pahala kepada Allah. Minta dululah kepada Allah ampunan. Saudara-saudara kita sekarang rame-rame pergi ke Masjidil Haram untuk itikaf di sana. Katanya untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Saya sepakat itu. Optimisme mendapatkan untung ukhrawi. Tapi tentunya saya berdoa mudah-mudahan cepat Allah menghapuskan dosanya dari 10 hari di Masjidil Haram kita itikaf, 2 hari Allah ampuni, sisanya pahala yang berlimpah. Nah, sudahkah yang kedua, sudahkah kita perlakukan harta kita sebagai alat untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan sebagai sesuatu yang menutup hati kita yang banyak sekali orang bertengkar gara-gara harta ini. Kalau kita Maya yang sudah berumah tangga di atas 15-20 tahun amanlah. Secara finansial mungkin sudah merdeka. Ini yang awal-awal rumah tangga. Yang 100.000 jadi masalah, 50.000 jadi masalah. Suami belanja ini masker, kebetulan harganya 150. Pas mereknya istri tahu, browsing dia. Kenapa nggak beli online? Ini lihat hanya 20.000. Sarua siga gitu, sepak. Itu marahnya hanya gara-gara beda harga. Itu didegungkan ke malaikat. Jangankan gitu, suami berbuat salah. Ini mengundang protes besar, Prof. Suami selingkuh itu dosa. Dan kalau tidak diampuni, ya sudah, dosanya ke bawah ke sana. Kalau tidak segera minta ampun. Nah, istri melotot sama suami, itu dosa besar. Ketika suami selingkuh, istri melotot ke kaulika. Melotot. Pada saat melotot, itu istri sangat ngamuk kepada suaminya, dan itu dosa besar. Kalau tidak minta maaf kepada suaminya, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal dosa suami mudah gitu ya. Dosa suami tinggal istighfar, berhenti dari kebiasaannya sudah. Sementara istri melotot itu luar biasa dosanya. Sampai kata Rasulullah, seandainya Allah mengizinkan aku meminta umatku menyembah manusia, maka akan aku suruh istri menyembah suaminya. Cuma dipolototan suami itu. Belum dipolototan, dicekek, dimaki, terus didendamin lagi lama. Dendam nanti bertahun-tahun. Nah itu hati-hati. Jadi yang saya khawatir di akhir Ramadan ini, sudahkah saya mendapatkan ampunan Allah? Apakah bacaan Quran kita diterima oleh Allah sebagai rasa cinta kita atau sebagai ungkapan melepaskan rindu kita kepada Allah? Kita rindu kepada Allah. Kita baca firman-firmannya kan itu. Saya rindu kepada guru saya, kata seorang dokter kepada Prof. Azali, saya rindu katanya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ketemu di Zoom, bahagia sekali saya ketemu beliau. Terus saya baca tulisan-tulisan dari hasil perkuliahannya, Masya Allah, masih ada. Dia dokter, tapi saya lupa namanya. Masih ada tulisan-tulisan. Kenapa Pak Bapak baca ini? Ini ungkapan kerinduan saya kepada guru saya. Ungkapan kerinduan kita kepada Rasulullah, kita baca hadis-hadisnya dan kita taati. Ungkapan kerinduan kita kepada Allah, kita baca Qur'annya. Warattilil Qur'ana tartila. Tidak perlu ngebut. Bacalah Quran dengan tertib, dengan baik, dengan enakeun. Jangan ngebut. Itu. Jadi baca Quran. Kalem gitu kan. Alif lam mim. Mungkin telat tamatnya tidak sampai 1 bulan gitu, bahkan lebih. Tidak 1 bulan tidak cukup untuk membaca tamat. Ya, lebih baik begitu. Saya mendengar banyak sekali, meskipun saya bahagia mereka membaca Quran, tapi lebar gitu, mengaguruduk. Malaikat kita tapi kemana cina malaikat itu kaudah ku malaikat ngebut nah itu. Janganlah, yang asik aja kalem. Ya, seperti itu. Nah, sudahkah Al-Qur'an kita diterima oleh Allah? Sudahkah sedekah kita menghapus dosa? Saya rela ya Allah, sedekah saya tidak Engkau bayar dengan pengganti atau pahala, asal Engkau ganti dengan ampunan. Saya ikhlas. Dan naon deui atuh. Ya, sekarang di perjalanan gini,
tidur di mobil. Beberapa waktu yang lalu, Prof, ini wah tak sepi orang istirahatnya di dinya, mobil tuh parkir aja di situ, tidur aja kita teh di situ. Dibuka jendela sedikit, jempling bisa. Pas sahur suara adzan dari jauh masjid teh. Bangun kita oleh alarm bangunnya. Pas bangun saya keluar, ya mau buang air kecil lah keluar. Pas ditinggali, iya makam. Ternyata mobil kita parkir di tengah jalan, yang jalannya di tengah makam. Tuh kita ngagorowok semua. Maju, ngabret. Ya di ente dah asik atau tidur di makam satu pantas. Itu pengalaman indah di perjalanan. Ya, hadirin itu. Sudahkah kita sodakoh kita menjadi alat pendekat kita dengan Allah, bukan menjadi alat penutup hati kita. Kemudian berikutnya hablum minan nas. Sudahkah hubungan kita dengan suami, istri, anak, cucu, menantu, besan semakin baik? Nah, karena seburuk-buruknya besan, kita harus paham bahwa dia dididik oleh orang tuanya, bukan oleh orang tua kita. Satu orang tua saja adik kakak bisa beda, apalagi dengan besan orang lain, kan itu. Nah itu, sudahkah kita memperbaiki dan mengindahkan hubungan? Zaman kakek nenek kita dulu berbagi sebelum ke tetangga itu ke besan. Besan heula, ti besan ngirim deui. Terus saya patukar-tukar kiriman. Sampai suatu saat ada yang jahil, Pak Zali, di rantang nate di awiran ieu sayur asem di talian weh rantang teh. Nguriling rantang teh. Terus balik deui ka dinya anggar sayur asem nu talina eta kene nu urang ka urang deui nguriling we eta mah. Aya itu zaman baheula. Sekarang udah enggak, sekarang sudah pakai parsel. Parsel pun sudah berubah. Dan alhamdulillah ya, kita Ibu Seni ya, Bu Kaulikan yang muda-muda, ada Prof Hida, Bu Hendrawati, setelah banyak ngaji kita jadi sedikit, Pak Adri. Orang pergi ke mall teh tidak banyak. Ya, pergi ke mall turunlah 25%, jadi mall hanya 75% pengunjungnya dari biasanya. Alhamdulillah tos arolehah ayeuna mah. Tos kedik nu ka mall. Ngan eta unggal enjing-enjing setiap pagi orang teriak paket. Tah itu mas paket. Alah bahaya ya. Ganti cenah mall teh nyamperkeun mallna. Ya Allah. Nah itu. Jadi mudah-mudahan itu juga tidak mengurangi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada kerabat kita, karena setiap ibadah itu hablum minallah. Tapi hasil ibadah harus hablum minanas, ya, harus ada perbaikan horizontal setelah perbaikan vertikal kita lakukan. Bahkan Allah tidak menerima komunikasi vertikal kita dengan Allah kalau komunikasi horizontal kita tidak terbina dengan baik. Ya, bagaimana doa saya diijabah sebagai suami lo Arif, kalau saya tidak pernah mau mendengar usul saran istri saya, ciptaan Allah loh, usul saran istri saya itu. Banyak itu suami yang tidak mendengar usul saran pendapat istrinya. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, kita coba dengar. Kalau kita mendengar anak kita, cucu kita, udah lebih mudah mendengar bahasa cucu daripada bahasa istri. Kalau bahasa cucu mah kita tes senyum ya, Pak Samsudin. Tapi kalau bahasa istri mah ada kerung, naon maksudnya? Laita senyum cucu atau membahagiakan kita, hari senyum istri ada bikin stres atau alas ya hayang naon surah sedikit ya harus ya. Dan itu meureun bahasa nanti. Jadi kita perbaiki semuanya supaya Allah mendengar doa-doa kita. Mudah-mudahan kita juga mampu mendengar ya Bu Hasrini ucapan-ucapan orang-orang terdekat kita, istri, anak, suami. Ada istri yang nggak mau dengar suaminya, ada. Ya suaminya pika sebelum jeung Cilepeung teu naon atuh dangukeun we anggap ngabodor misalnya teu pas. Ternyata pendapat dia ngaco ya anggapnya keur ngalawak pan beres bener. Tidak ada yang buruk yang Allah berikan kepada kita dan kita harus mampu menimba manfaat dari semua yang Allah berikan kepada kita. Itu mungkin Kang Adri, selanjutnya kita bisa taruh swaller lah. Karena besok juga harus sahur juga kan, tidak boleh kita berlarut-larut. Mangga Kang Adri. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz, tausiahnya ilmunya sangat memotivasi sekali kita, terutama agar kita bisa memanfaatkan momen-momen sisa waktu kehidupan Ramadan yang dalam hitungan hari ini.
Alhamdulillah. Mangga pada para jamaah sekalian, sepertinya karena ini juga kemungkinan adalah kajian pamungkas nih di bulan Ramadan, Ahad akan datang kita sudah insya Allah menyongsong Takbiran. takbiran. Oh iya, Ya, takbiran di bulan Idul Fitri, takbir di Idul Fitri itu mulainya ba'da subuh sampai sholat Id. Itu takbir saat Idul Fitri. Itu yang dilakukan Rasul. Sementara takbir saat Idul Adha itu dimulai dari maghrib sampai 3 hari berikutnya. Nah itu bedanya. Kalau Idul Adha rada panjang takbirnya. Kalau Idul Fitri hanya beberapa jam saja dari beres sholat subuh sampai ke sholat Id. Gitu. Pilih lepat. ya. Terus. Namun gening di lingkungan masyarakat pada saat ini ramai nama gening Ustadznya. Nah, jung bedung segala, jung sepeda mini nu anyar. Oh, beringat-beringat. Alhamdulillah. Mangga para jamaah sekalian, silakan boleh langsung melalui audio atau boleh melalui chatnya, kami persilahkan. Mangga kita ada waktu ya sampai jam 9 lebih sedikit Ustadznya. Mangga para jamaah sekalian, silakan open mic dan kameranya, boleh bertanya apapun seputar kegiatan Ramadan, mangga. Enggak, di luar Ramadan gitu naon. Oh iya, siap. Bebas aja. Supaya rame ya. Mangga Dr. Samsudin, mangga. Jadi katanya pada Lailatul Qadar malam itu bukan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Nah itu tuh pada malamnya, kalau siangnya bagaimana? Nah, karena itu kalau dia. kita belanja itu sih. Kalau kita masih berpikir bahwa Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita akan berpikir malam. Padahal karena memang Lailatul Qadar, malam yang menjadi takdir. Apa yang mengubah manusia? Apa yang mengubah takdir manusia? Al-Quran, bukan malamnya. Dan Al-Quran turunnya pada malam hari. Jibril datang menemui Rasulullah. Seperti itu. Jadi Lailatul Qadar sekarang gini. Hadirin, semua di sini sudah dapat belum Lailatul Qadar? Sudah. Buktinya sudah apa? Kita sudah beramal, beribadah dengan menggunakan Al-Quran. Itu artinya kita sudah merubah takdir kita yang tadinya tidak ada nilainya menjadi ada nilainya di sisi Allah. Seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu sudah kita dapatkan. Apa? Kita sudah beriman kepada Al-Quran. Jadi untuk apa? Atau itikaf, itu mah sunnah Rasul. Ketika Rasulullah sangat rindu kepada kondisi Ramadan, Rasulullah membuat kegiatan melepaskan rindu sepenuhnya kepada Allah di masjid 10 hari itikaf. Membangun kerinduan kepada Allah. Nah, Lailatul Qadarnya sendiri datang pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu. Malah ada yang naros begini, Dr. Samsudin. Ini teh Lailatul Qadar teh datangnya regional, nasional, atau global. Bisa saja kan datangnya di Mekah aja. Bisa saja datangnya di Garut aja kan gitu. Emang malaikatnya jalan-jalan abring-abringan gitu, semua namanya Jibril. Karena zaluf turun Jibril, karena zalul malaikat waruh fiat turunnya para malaikat dan Jibril. Atau Jibril jalan-jalan keliling dunia. Wallahu a'lam. Semua akhirnya jawabannya kalau kita yakini Lailatul Qadar itu datangnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mudah-mudahan itu benar ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan dan kita semua mendapatkannya. Dan kalau saya punya sudut pandang yang lain bahwa kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kapan? Setelah kita beriman dan mengamalkan Al-Quran, maka hidup kita jauh lebih baik dari orang non-Muslim. Ya, Pak Samsudin bersodakoh 10.000 rupiah di masjid, itu berpahala. Sekarang orang non-Muslim bersodakoh di masjid. Seumur hidup terus-terusan. Oh, dimasukin ke kensling sampai Pak Adri bingung itu. Nah, terus kita dapat pahala tidak? Wah, karena dia tidak beriman pada Quran. Nah, buat kita yang beriman pada Quran, maka 10.000 saja itu sudah mendapatkan nilai yang luar biasa.
Tapi namanya seumur hidup 10.000 bisa saja. Saya sekarang punya uang, saya sodako, tiba-tiba saya miskin, sudah tidak bisa bersodako lagi. Sodako saya dengan uang hanya sekali-kalinya. Mungkin itu ibadah yang paling diterima oleh Allah. Nah itu, wallahu alam. Yang jelas, siangnya gimana? Diwakili oleh malam, maka setelah malam itu dia mendapatkan takdir, maka sepanjang hidupnya siang malam, dia akan mendapatkan kebaikan pahala. Gini atuh, SK lah. Saya bukan pegawai dinas kebersihan. Saya membersihkan jalan Pasir Kaliki di depan Hasan Sadikin tiap hari itu. Oh, sepanjang jalan di depan Hasan Sadikin Pasir Kaliki ini sapu, bersih. Saya bukan pegawai dinas kebersihan, digaji mau? Enggak. Nah, Pak Adri pegawai dinas kebersihan. Pak Adri nyapunya 2 hari sekali, kadang-kadang lupa, kan nyapu lagi dengan 10 meter. Yang penting absen lah, kan gitu. Dapat gaji nggak? Dapat. Nah, Lailatul Qadar adalah SK yang membuat kita berbeda dengan yang lainnya. Itu. Nah, kapan SK itu kita dapatkan? Ketika kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan kita Muslim. Itu. Kita Lailatul Qadar. Wallahu alam. Tapi kalau pertanyaan siangnya gimana? Kalau malam itu kita dapat, maka sepanjang tahun, sepanjang hayat, siang malam kita hidup dalam keadaan baik. Kalau kita sebut Lailatul Qadar itu sebagai sebuah kejadian yang menimpa seseorang pada malam, salah satu malam ganjil di bulan Ramadan. Ya, di 10 hari terakhir. Kalau Lailatul Qadar diterjemahkan sebagai sebuah kejadian. Tapi buat saya Lailatul Qadar adalah kejadian yang menimpa Rasul, yang Rasulullah alami, dan kita mendapatkan takdir yang baik saat kita menyatakan diri kita Muslim, beriman kepada Allah, dan kita mengamalkan firman-firman Allah seperti saum sekarang ini, itu kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu. Enggak Pak Adri, mudah-mudahan Dokter Sam tidak bingung. Nah, insya Allah pikir ada riut gitu. Atau non Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya dari Dokter Siswo Budi nih terkait malam ganjil Ustaz. Kita ada 2 versi awal Ramadan. Jadi bagaimana menentukan malam ganjil di 10 malam terakhir? Akhirnya malam 23 Ustaz pemerintah. Nah, itu dia. Itu juga yang menjadi jawaban yang menguatkan saya bahwa Lailatul Qadar itu datangnya pada 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan mesti sama. Mesti sama. Tapi kalau ganjil genap ini beda pasti, ya kan? Jadi datangnya iraha tuh Lailatul Qadar teh. Ada 2 versi. Di kita mah, di Malaysia 1 versi, di Brunei 1 versi, Saudi 1 versi. Di kita 2 versi. Jadi di mana malam Lailatul Qadar teh wallahu alam. Karena itu saya yakini bahwa Lailatul Qadar datangnya pada tanggal 17 Ramadan. Sekali lagi ini ayatnya nih. Inna anzalnahu, sungguh telah aku turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam yang menjadi takdir bagi manusia. Ya. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Setelah datang malam itu, setelah datang Al-Quran, khairum min alfi syahr. Yang mengimaninya memiliki hidup yang jauh 1000 bulan lebih baik dari orang yang tidak mengimaninya. Seperti itu. Kemudian ucapan rasa syukur malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun para malaikat dan Jibril fiha, ke Gua Hiro, mendampingi Jibril, para malaikat mengawal Jibril untuk menyampaikan ayat Quran kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Salamun alaihi hatta matla'il fajr. Semua suasana Rasulullah, para malaikat semua mengucapkan selamat. Wilujengnya Pak Adri tos Islam gitu tah. Pak Adri sahadat, wilujengnya Pak Adri, Pak Arif sahadat. Wilujengnya Pak Arif Taufik Hidayat sudah masuk Islam, menyatakan selamat. Salamun alaihi. Seperti itu. Nah, jadi tanggal ganjil, tanggal genap yang pasti mah Quran turun tanggal 17 itu aja. Alhamdulillah. Yang berikutnya Ustaz dari Dokter Suwardi nih.
jika Idul Fitri berbeda tanggal dan ada dua, yang mengeluarkan zakat fitrahnya Idul Fitri kedua sah atau tidak? Baiknya zakat fitrah kapan? Nun. Kalau Idul Fitrinya beda tanggal ya, ini dari Indramayu jauh. Kalau Idul Fitrinya beda tanggal, yang diyakini itu yang sah. Kalau awal Ramadannya beda tanggal, yang diyakini itu sah. Sekarang ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Ya kan itu ya. Nah, tapi tanggal 17 Ramadannya juga beda-beda. Yang jelas bukan 17 Ramadan. Ada yang tanggal 16, ada yang tanggal 17 kan jadinya. Akibatnya, ternyata memang Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Kapan? Wallahu alam tanggal 17 Ramadan, mana saja yang diyakini. Seperti itu. Jadi sah kalau diyakini. Yang Cilepeng, punten ya Pak Samsudin, ada Ustadz diundang Idul Fitri 2 kali. Yang Idul Fitri yang pertama, hari pertama ada Idul Fitri, yang hari kedua itu Cilepeng Ustadznya. Atau udah ngundang, ulah di Tedunan. Mana yang kita yakini itu yang sah insya Allah. Jadi zakat fitrah kan dimulai dibagikannya subuh ya, sampai menjelang sholat id. Tidak dari malam. Atau ini nggak kebanyakan, ini nggak akan kebagi ini kalau mulainya subuh sampai sholat id. Bagikan dengan masjid yang lain, sharing. Ya. Kalau misalnya Masjid Asyifa kebagian 20 ton kan nggak mungkin satu subuh dibagikan sekaligus. Bagikan dengan 20 atau dengan 200 masjid yang lainnya sok pangbagikan itu didistribusikan pada saat setelah subuh sampai sholat id. Yang satu sholat idnya hari Selasa sah, yang meyakini sholat idnya hari Rabu sah, tapi jangan sampai di dua-duanya. Abdi mah Selasa jeung Rebo mau Pak meh pasti ulah gitu. Yakini saja. Insya Allah Allah menerima dan Allah Maha tahu juga Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih penyayang. Baik, Ustaz hatur nuhun. Mungkin Ustaz untuk dari Dokter Kiki nih Ustaz ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum. Jadi bagaimana makna tersirat surah Al-Qadar untuk kehidupan kita dan khususnya untuk bulan Ramadan? Karena dalam surat tersebut sampai fajar. Ya, salamun alaih. Hatta matla'il fajar kan gitu. Jadi mereka riuh. Ini seperti apa nama yang tadi di sini? Gempita Nuzuliyah. Itu nama yang bagus, saya suka namanya. Inspirasi yang bagus. Gempita, itu bahasanya gempita, bergembira para malaikat dan Jibril sampai fajar dan mereka pulang. Pulang lagi ke tempat mereka dan Rasulullah berlari menuju rumah Khadijah. Zamiluni, selimuti aku itu luar biasa. Jadi apakah hanya sampai saat fajar saja? Tidak. Kegembiraan saat itu, ucapan salam saat itu, selamat ya, urang liuh. Gempita, seperti nama tadi itu saya bagus sekali. Gempita sampai saat fajar gempitanya beres, malaikat pulang, Rasulullah pulang ke rumah Khadijah. Selesai. Tapi khairu min alfi syahrnya sepanjang dunia ini masih ada. Sepanjang ada yang beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, pada Rasul, maka mereka yang beriman kepada Al-Quran, pada Allah, pada Rasul adalah mereka yang mendapatkan pahala yang berbeda. Orang yang tidak Islam berbuat baik sekeras apapun, boleh kita terima kebaikan mereka, boleh. Boleh orang non-muslim bersodakoh dan kita menerimanya, boleh. Boleh kita bersodakoh kepada mereka yang non-muslim, boleh. Ya. Mereka bersodakoh, mereka tidak dapat apa-apa. Kita bersodakoh, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin, closing ini waspadai oleh kita. Kalau saya merasakan akan datang akhir dari Ramadan, khawatir saya baca Quran tidak diterima sebagai ungkapan kerinduan saya kepada Allah. Saya qiyam pada saat malam tidak diterima sebagai ungkapan ketaatan saya kepada Allah. Saya saum hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Rugi sekali. Maka saya akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan hampa. Ketika hampa, saya coba untuk bisa menepis kehampaan itu dengan saum.
7 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Saum 6 hari di bulan Syawal bagusnya terus-menerus. Kalau kita punya hutang, boleh hutangnya dibayar di bulan berikutnya sesudah Syawal. Menyempurnakan kekurangan kita, kekurangan ibadah kita di bulan Ramadan, kita sempurnakan dengan saum Syawal. Pada saat bulan Syawal, kita juga lakukan saum Senin Kamis pada saat bulan Syawal. Dan pada saat bulan Syawal, kita juga tuntaskan sodakoh-sodakoh kita. Itu kalau kita khawatir bulan Ramadan ini menjadi bulan yang hampa pada saat kita keluar dari bulan ini. Sama, sebut saja Ramadan ini adalah kehidupan. Ketika kita sebut Ramadan ini adalah kehidupan, maka kita khawatir. Ketika pulang dari kehidupan ini dijemput oleh Israel, pulang kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka di usia saya akan siapkan sepenuhnya untuk bisa pulang dengan keadaan tidak hampa. Persis akhir Ramadan sekarang ini juga kita siapkan semuanya. Lebih khusyuk lagi untuk kita bisa pulang tidak hampa. Ibu, jangan bikin kue. Beli saja kepada yang profesional membuatnya. Jangan bikin apapun, jangan disibukkan oleh urusan-urusan duniawi. Beli baju, itu mah zaman tahun 70-an atuh. Pak Adri, tahun 70-an kita tidak pernah beli baju baru, kecuali lebaran. Tahun 80-an kan lebaran hungkul beli sepatu teh. Muncan lebaran mau wios calangap beli sepatu tidak pernah dibelikan. Itu hanya lebaran. Dan ada budaya itu sudah berubah sekarang. Sudah berubah sekarang karena kita bisa beli kapan saja. Bisa beli yang baru kapan saja. Sudah Ramadan sekarang kita khusyukkan saja. Untuk bisa memberikan makna kepada kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Dan saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah Pak Adri. Karena doa hamba-hamba Allah yang saum diijabah. Itu saja, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz atas tausiahnya pada malam hari ini. Semoga malam hari ini menjadi kajian kita menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengencangkan ibadah kita di penghujung bulan Ramadan ini. Ada satu analogi yang sering saya dengar bahwa kalau balap kuda, katanya kuda tuh kalau lari balapan pas di ujung tuh larinya makin kencang ya Ustaz katanya. Ya, semoga kita bisa mengambil inspirasi di penghujung Ramadan kuda ini. mengerti. Semakin kencang, semoga kita pun bisa lebih dari itu, bisa mengambil inspirasi dari itu. Semoga puasa kita di bulan ini menjadi pengantar kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tutup Ustaz, perkenan mohon doa sedikit barangkali Ustaz. Udah. Doa Pak Samsudin lebih diijabah dari saya. Kumaha yo kalau dipimpin berdoa saya pengen kawin lagi semua ngaminan kan rudet. Masing-masing saja. Baik Ustaz, syukur jazakallah. Baik, sebelum tutup mewakili saya pribadi Adri mohon maaf yang sebesar-besarnya mengucapkan lebih dulu di taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ini mudah-mudahan kajian kita bertemu lagi kembali di bulan Syawal insyaallah, dan semoga puasa kita mabrur ya. Mudah-mudahan lebih baik dari tahun-tahun bulan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kegiatan malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kahatur sadayana mudah-mudahan berkah. Amin. Pamit. Assalamualaikum. Izin leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustaz. Nuhun. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.